Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Salsabila. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dalam kajian sosiologi hukum, yaitu mengenai kepastian dan kesebandingan hukum. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Sosiologi Hukum semester 5. Sebelum membahas mengenai materi inti terkait kepastian dan kesebandingan hukum, alangkah baiknya kita mengetahui hukum secara umum. Menurut Black's Law Dictionary, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi yang sah. Dalam hukum, terdapat elemen-elemen fundamental yang meskipun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, namun tidak jarang secara dialektik saling beroposisi, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Terkait penegakan dalam proses hukum, penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Sama halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum harus bercirikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui peradilan. Dalam mengadili perkara hukum konkret, perlu kita ketahui mengenai prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret. Menurut Ade Saptomo, prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan pendekatan legalistik atau formal. Model pendekatan ini merupakan model pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya relevan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Kemudian, ada yang dinamakan dengan pendekatan interpretatif, di mana pendekatan ini memandang bahwa hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakkan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum atau biasa disebut dengan reach finding. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dengan pendekatan antropologis. Bila terdapat kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang, maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempelajari sesuatu mengenai hukum, perlu kita ketahui mengenai nilai-nilai dasar hukum. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai-nilai dasar hukum yang didambakan oleh para pencari keadilan. Nilai-nilai dasar hukum yaitu ada kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Dua poin nilai-nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum akan menjadi materi inti untuk pembahasan pada video kali ini. Dalam hukum, hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pada akhirnya turut memengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi yang berkaitan dengan tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah untuk dicari tolak ukurnya. Setelah mempelajari hukum secara umum, tibalah kita kepada salah satu materi inti, yaitu mengenai kepastian hukum. Pembahasan pertama, terkait dalam kepastian hukum, kita perlu mengetahui definisi dari kepastian hukum. Secara normatif, definisi kepastian hukum digambarkan ketika sebuah peraturan dibuat dan dijadikan undang-undang secara nyata yang berisi ketentuan yang jelas dan logis. Dalam studi hukum, definisi dari kepastian hukum merupakan
keadaan perilaku manusia, baik itu individu maupun kelompok, yang terikat dan sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh aturan hukum. Sedangkan, definisi kepastian hukum menurut Fernando E. Manulang, yaitu beliau mengatakan bahwa kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam proses hukum, hakim bertugas sebagai penggali dan yang merumuskan putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya suatu kepastian hukum. Pembahasan selanjutnya terkait dengan kepastian hukum yaitu mengenai putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum. Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan yang mengandung kepastian hukum dengan mencakup unsur-unsur yang diperlukan. Unsur-unsur yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pertama, melakukan solusi auto-tarif, artinya hakim perlu memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak atau penggugat dan tergugat. Yang kedua, efisiensi, artinya dalam proses menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus bertindak cepat, sederhana, dan dengan biaya yang ringan. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut. Yang keempat, mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mengandung equality atau memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah menjadi pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Setelah membahas dan mengetahui mengenai kepastian hukum, kita juga perlu mengetahui mengenai kesebandingan hukum, di mana kesebandingan hukum didefinisikan sebagai perimbangan pada nilai keadilan yang ditandai dengan peraturan yang dianggap adil dan berlaku pada kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain menyebutnya dengan kata kesebandingan hukum seringkali dikatakan sebagai keadilan hukum, di mana keadilan berasal dari kata adil. Definisi dari adil sendiri, adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang kedudukannya sama di mata hukum. Namun pada sesungguhnya, konsep suatu putusan yang mengandung keadilan sangat sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Pembahasan selanjutnya terkait dengan kesebandingan atau keadilan hukum, yaitu mengenai putusan hakim yang mencerminkan kesebandingan atau keadilan hukum. Putusan hakim pada proses hukum akan lebih menekankan kepada unsur keadilan. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa kepastian dan kemanfaatan hukum tidak ada. Unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tetap ada dalam putusan hakim. Pemenuhan unsur kepastian hukum dapat dilihat bila hakim telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum bagi kedua belah pihak. Juga jika putusan hakim sudah didasarkan pada undang-undang dan telah memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara. Sementara itu, pemenuhan unsur kemanfaatan tercermin jika terciptanya kepuasan bagi pihak yang berperkara dan mampu menghilangkan polemik atau konflik bagi yang bersengketa, serta diperolehnya kembali sesuatu oleh pihak yang memang apa yang menjadi haknya. Setelah mempelajari materi mengenai kepastian dan kesebandingan hukum, yuk kita lihat salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan materi tersebut. Simak videonya sampai selesai ya.
Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh pada pembahasan kali ini ialah mengenai kasus nenek Asyani beberapa tahun lalu yang dilaporkan karena mencuri kayu. Teman-teman pasti tidak asing lagi kan dengan kasus ini. Kasus mengenai nenek Asyani ini sempat panas diperbincangkan beberapa tahun lalu karena kasusnya yang dianggap tidak seberapa, namun mendapatkan hukuman yang terkesan tidak mencerminkan keadilan. Terlebih lagi melihat kondisi nenek Asyani yang sudah lagi tak muda. Nenek Asyani didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada tanggal 7 Juli 2014. Nenek Asyani dijerat pasal 12 Jangto, pasal 83 ayat 1, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Ia dinyatakan mencuri 7 kayu jati yang ditebang oleh suaminya dari lahan yang disebut perhutani sebagai miliknya. Supriyono, selaku pengacara dari nenek Asyani kala itu, memaparkan bahwa soal kecocokan tunggul yang ada di lahan perhutani dengan bilah kayu sebagai barang bukti tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai patokan nenek Asyani bersalah. Ia mengatakan bahwa jaksa melihat persamaan tunggul dan bilah kayu hanya berdasarkan pengamatan kasat mata. Akhirnya, pada kasus tersebut, nenek Asyani dijebloskan ke penjara pada tanggal 15 Desember 2014. Namun, pihaknya mengajukan permohonan penangguhan yang dikabulkan oleh pengadilan, sehingga nenek Asyani dapat dibebaskan pada tanggal 16 Maret 2015. Dari contoh kasus tersebut, dapat dikatakan bahwasannya memang hakim sebagai penjerumus keputusan dalam proses hukum berusaha memunculkan apa yang dinamakan dengan kepastian hukum dengan cara menerapkan pelaksanaan hukum sebagaimana sesuai dengan undang-undang. Kasus nenek Asyani jika dilihat dari kacamata hukum memang bisa dikatakan sebagai kasus pencurian. Sehingga hakim pun mengeluarkan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai cerminan dari kepastian hukum. Namun, terlepas dari kepastian hukum yang dimunculkan, perkara ini tidak mencerminkan adanya penegakan keadilan. Hal tersebut dikarenakan jika melihat dari kasus nenek Asyani sendiri, persoalan yang dibuat bukanlah merupakan persoalan yang besar jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia, yaitu berkaitan dengan kasus korupsi. Kasus nenek Asyani yang tidak seberapa ini tetap melayangkan sanksi kepada nenek Asyani berupa pengurungan penjara. Hal ini dirasa tidak dapat mencerminkan suatu keadilan melihat kondisi nenek Asyani yang sudah tidak lagi muda namun mendapatkan hukuman berupa kurungan penjara. Berbeda halnya dengan kasus-kasus korupsi yang kerap kali terjadi di Indonesia, namun sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Padahal, tindakan korupsi yang kerap terjadi merupakan suatu tindakan yang merugikan banyak pihak, terutama negara. Namun, para koruptor di negeri ini masih acap kali mendapat hukuman yang tidak seberapa jika dibandingkan melihat dengan tindakan korupsi yang dilakukannya. Hal tersebut mencerminkan belum ditegakkannya keadilan hukum dalam proses penegakan hukum. Sehingga, seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya pada materi ini, bahwa putusan hakim yang tidak mencerminkan 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, akan mempengaruhi citra lembaga pengadilan sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan dapat semakin rendah. Menanggapi contoh kasus yang telah dipaparkan tadi, saya berpendapat bahwa memang Indonesia sendiri menurut saya belum selamanya tegas terhadap kasus-kasus yang dihadapinya. Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya, seringkali dalam membuat keputusan masih terkesan terpengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki nama atau pengaruh besar di Indonesia. Sehingga ketika dihadapkan dengan persoalan yang sepele, hukum di Indonesia dapat dengan mudah membawa kasus tersebut ke ranah meja hijau. Padahal menurut saya sendiri, kasus seperti yang terjadi pada nenek Asyani dapat diselesaikan dengan lebih sederhana tanpa menempuh jalur pengadilan, yaitu dengan menempuh jalur mediasi antara pihak yang bersengketa. Dengan hal tersebut, menurut saya lebih bisa menaikkan nilai keadilan hukum yang dapat bergandengan bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.